Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9, saya sendiri Ivana Zlikazia Pohan NIM 203116 dan teman saya Sustari NIM 2003-035 akan menjelaskan materi tentang pendidikan anak tunadaksa. Materi pertama yang akan saya bacakan sendiri yaitu konsep sejarah pendidikan anak tunadaksa. Sejarah pendidikan anak tunadaksa erat kaitannya dengan pemahaman masyarakat terhadap anak-anak cacat. Anak-anak tunadaksa atau cripple pada zaman Renaissance pernah disebutnya sebagai setan. Sehingga dengan pernyataan itu muncullah pernyataan well to destroy cripples. Mereka ini pada saat itu belum dianggap sebagai manusia. Mereka disejajarkan dengan makhluk jahat atau evil dan tidak pantas untuk diberi kesempatan hidup. Dengan adanya anggapan seperti itu, tidak ada artinya sama sekali keberadaan anak-anak tunadaksa di muka bumi ini. Dalam perkembangannya, perhatian masyarakat terhadap anak-anak tunadaksa diawali dengan berdirinya rumah-rumah sakit yang menerima pasien tunadaksa di Boston pada tahun 1862, yang kemudian menyebar ke negara-negara lain. Pada tahun 1863, seorang yang bernama James Knight membuka rumah sakit yang khusus menangani pasien tunadaksa di New York. Rumah sakitnya diberi nama The Hospital for Rapture and Cripple. Di rumah sakit ini, Knight memberikan pendidikan akademik dan agama pada anak-anak tunadaksa. Knight ini adalah orang Amerika yang pertama-tama memberikan perhatian pendidikan secara formal untuk anak-anak tunadaksa. Perhatian terhadap perkembangan sejalan dengan perhatian terhadap mereka berkembang sejalan dengan perkembangan di bidang medis, yaitu ortopedi. Penyelenggara pendidikan untuk anak tunadaksa di Indonesia berhubungan langsung dengan berdirinya rehabilitasi Sentrum atau RC di Solo yang dimaksudkan untuk memberikan pertolongan pada penderita cacat akibat perang. Pasien-pasien yang datang dan ingin dirawat di RC ternyata ada cacat lain dan banyak juga kelompok anak-anak. Yang kedua ada tujuan pendidikan anak tunadaksa. Tujuan pendidikan anak tunadaksa mengacu pada peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 agar peserta didik mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Connor 1975 dalam Musyarak Asy'ari 1995 mengemukakan bahwa dalam pendidikan anak tunadaksa perlu dikembangkan 7 aspek yang diadaptasikan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan intelektual dan akademik. Yang kedua, membantu perkembangan fisik. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan emosional dan penerimaan diri anak. Yang keempat, mematangkan aspek sosial. Yang kelima, mematangkan moral dan spiritual. Yang keenam, meningkatkan ekspresi diri. Dan yang terakhir, mempersiapkan masa dengan anak. Yang ketiga, prinsip dasar-dasar program pendidikan anak tunadaksa. Ada 5 prinsip dasar program pendidikan anak tunadaksa, yaitu 1. Keseluruhan anak atau all the children. Layanan pendidikan pada anak tunadaksa harus didasarkan pada pemberian kesempatan bagi seluruh anak tunadaksa dari berbagai derajat, ragam, dan bentuk kecacatan yang ada. Dengan memberikan layanan pendidikan kepada anak tunadaksa, dimaksudkan mereka dapat hidup bahagia dan potensi yang dimilikinya berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan kondisi yang ada. Konsekuensi dari dasar pendidikan ini menghendaki guru bersifat kreatif. Yang kedua, kenyataan atau reality. Dasar pendidikan yang menempatkan pada kemampuan masing-masing anak tunadaksa merupakan pendidikan yang berlandaskan kenyataan atau reality. Hasil identifikasi kemampuan fisik dan psikologis dari masing-masing anak tunadaksa perlu diinformasikan secara tuntas kepada orang tua atau keluarganya. Perlu juga adanya bimbingan keluarga karena melalui bimbingan orang tua atau keluarganya perlu juga adanya bimbingan keluarga ini diharapkan adanya penerimaan orang tua dan keluarga terhadap anaknya sesuai dengan kenyataan yang ada.
materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya, Sustari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga mengenai prinsip dasar program pendidikan anak tunadaksa. Prinsip yang ketiga yaitu program yang dinamis atau a dynamics program. Dinamika dapat pula terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan memperhatikan akan keberadaan subjek pendidik yaitu anak-anak tunadaksa yang memiliki karakteristik yang cukup heterogen. Layanan pendidikan yang mereka perlu didasarkan pada antisipasi program pendidikan yang dinamis yang mengacu pada dua pertimbangan tersebut sehingga dapat menghantarkan anak-anak tunadaksa untuk menyesuaikan diri dengan normal di lingkungannya yang ada. Prinsip keempat yaitu kesempatan yang sama atau equality of opportunity. Kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan menuntut penyelenggaraan pendidikan anak-anak tunadaksa untuk menyediakan dan mengusahakan sarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Prinsip yang kelima yaitu kerjasama atau kooperatif. Pendidikan anak-anak tunadaksa tidak akan berhasil mengembangkan potensi mereka tanpa adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan pendidikan anak tunadaksa. Di samping kerjasama dengan orang tua, perlu dijalin pula dengan baik kepada pihak-pihak lain seperti guru, tim medis, tenaga medis, pekerja sosial, psikolog, dan sebagainya yang merupakan partner dalam pendidikan anak tunadaksa. Selanjutnya, materi yang keempat mengenai sistem layanan pendidikan anak tunadaksa. 1. Bentuk pendidikan anak tunadaksa. A. Sekolah di rumah sakit. Ada kedua keuntungan minimal yang dapat dipetik dalam pendidikan di rumah sakit, yaitu suguhan psikologis di mana anak merasa terhibur dan senang hatinya, dan anak-anak memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah. B. Pengajaran di rumah. Kesulitan yang sering dihadapi dalam pendidikan model ini adalah letak pasien yang menyebar cukup jauh sehingga memerlukan layanan ekstra. C. Sekolah khusus atau luar biasa. Bentuk atau model pendidikan ini dimaksudkan untuk anak-anak tunadaksa berat yang tidak memungkinkan ke sekolah bersama dengan anak-anak normal. Sehubung dengan kondisi mereka membutuhkan layanan khusus. Oleh karenanya, untuk mendidik mereka membutuhkan guru-guru yang memiliki kualifikasi tertentu, konstruksi bangunan khusus, teknik-teknik pengajaran, serta alat-alat yang sesuai dengannya. Selanjutnya, D. Kelas khusus. Kelas khusus ini adalah kelas yang disediakan di sekolah, biasanya yang dimaksud khusus untuk anak-anak tunadaksa yang memerlukan layanan khusus. E. Sekolah koresponden. Bentuk kelas koresponden tidak banyak diminati oleh anak-anak tunadaksa karena sekolah model ini memerlukan kemandirian yang cukup tinggi, serta untuk dapat melakukan ini diperlukan keterampilan-keterampilan yang menunjang. 2. Sistem layanan pendidikan anak tunadaksa. Layanan pendidikan untuk anak tunadaksa dapat dilakukan dengan pendekatan 1. Guru kelas, 2. Guru mata pelajaran atau mata studi, 3. Campuran, dan 4. Pengajaran tim. Materi kelima yang terakhir mengenai dasar-dasar penanganan pendidikan anak tunadaksa di rumah. Salah satu faktor penting dalam penanganan anak cerebral palsy khususnya pada tahun-tahun permulaan yaitu kemampuan menggunakan kedua tangan secara efektif dan ekonomis. Dalam hal pelaksanaannya, pelayanan dipentingkan pada perasaan atau feeling, dengan kata lain, perbedaan antara lengan anak cerebral palsy dengan anak normal. Dalam hal penanganan seperti dalam pengobatan, sasaran utama adalah menghilangkan segala jenis bantuan secepat mungkin, mengingat pada waktu kita memegang dan menggerakkan anak mengerjakan suatu gerakan, kita harus memberi semangat pada anak untuk bergerak aktif tanpa bantuan. Ia hanya dapat mengerjakan hal tersebut dengan jalan kaki. Kita menjauhkan tangan kita dalam gerakan yang benar dan memberi semangat padanya untuk bergerak sendiri. Selama membicarakan penyembuhan dengan ahli terapi akan memperagakan dan mengajarkan pada kita teknik-tekniknya, baik yang dilarang maupun yang dianjurkan untuk menambah ketegangan otot dan bagaimana menggabungkan teknik-teknik khusus untuk menghambat dan untuk memberi kemudahan atau facilitation. Sekian materi dari kelompok 9. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.